Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan dengan jatah umur dan rizki yang tak terukur menjadi tolak ukur untuk kita senantiasa bersyukur. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang saya hormati, juga rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini insya Allah saya akan membahas sekelumit isi al-berjanji yang akan kami bacakan nanti, yaitu bertemaan dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah dalam surat Bani Israil ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan pada tanggal 27 Rajab. Isra itu perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Palestina. Dan Mi'rajnya Nabi naiknya dari langit pertama, kedua, ketiga hingga langit ketujuh, dan naik lebih tinggi lagi sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di sanalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar goresan kolam di Lauhul Mahfuz. Dan tiba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang bernama Mukafahah. Di sanalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung dengan Zat Ilahi Rabbi. Dengan keleluasaan yang seluas-luasnya, Nabi dapat menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Dan di sana pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu secara langsung, tidak melalui malaikat Jibril, yaitu mewahyukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan 50 kali sholatan dalam sehari semalam. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, furidat as-salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lailata asra bihi khamsina. Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Dalam perjalanan turun, setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Allah untukmu dan umatmu?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Farada alayya wa ala ummati khamsina sholatan kulla yaumin wa lailatin." Allah mewajibkan kepadaku, kata Nabi Muhammad, dan umatku untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka setelah itu Nabi Musa berkata lagi kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irji ila rabbika." Kamu harus kembali lagi menghadap Allah untuk meminta keringanan, karena umatmu la tatiku tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah. Terus bolak-balik berapa kali antara Nabi Musa dan menghadap Allah. Maka atas izin Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguranginya
sholat yang 50 kali menjadi 5 waktu. Maka dalam hadis tadi diteruskan summa naqasat hatta jilat khamsan, maka menguranginya Allah menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Tetapi dalam firman Allah, walaupun kamu ya Muhammad mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, Allah tidak akan menguranginya sholat yang 50 kali sholatan, pahalanya dengan sholat yang 50 kali sholatan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Alhamdulillah sampai sekarang dari umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman tetap sholat tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW pada malam itu juga turun dari langit menuju bumi, dan sekembalinya di bumi Nabi Muhammad SAW disambut oleh para sahabat. Di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Mengapa dia diberi gelar As-Siddiq? Karena dialah orang yang pertama yang mempercayai dan membenarkan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat yang lain yang mempunyai pikiran yang sehat, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad ikut serta membenarkannya adanya peristiwa itu. Tetapi tidak sedikit pun orang-orang kafir Quraisy yang menyangkalnya, tidak mempercayainya, dan tidak sedikit pula orang-orang yang murtad kembali karena bujukan-bujukan setan. Na'udzubillah min dzalik. Dewan Hakim yang saya hormati, itulah sekelumit uraian berjanji yang akan kami bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari kebodohan saya pribadi. Kebenaran tak lepas dari Al-Quran dan hadis. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Umuril maqdiyah sallallahu alaihi ila maqamil mukafahatil ladzi qarrabahu Allahu fihi wa adna sallallahu alaihi wa amaqalahu ujubal jalaliyah sallallahu alaihi wa arahu bi'ainai ra'sihi min hadratir rububiyyati ma arah sallallahu alaihi wa basata lahu busqal idlali fil majal khamsina salah sallallahu alaihi thumman halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah sallallahu alaihi walaha ajrul khamsina kama sya'ahu
وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه صلى الله عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Pertanyaan, siapa saja boleh menjawab secara langsung. Diambil dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang pertama, di antara istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang merupakan putri tokoh Quraisy bernama Abu Sufyan. Putrinya itu memang telah beriman di saat ayahnya masih kafir. Siapakah istri Rasulullah yang dimaksud? Yang bisa? Hafsah. Salah. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Pertanyaan yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa nama, di antaranya Khalilur Rahman. Apa arti Khalilur Rahman? Kekasih Allah. Iya, betul. Pertanyaan yang ketiga, untuk mengelabui pengejaran kafir Quraisy dan untuk meredakan suasana, Muhammad dan Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah singgah dulu di sebuah gua di atas bukit. Gua apa yang dimaksud? Gua Hiro. Salah. Gua Tur. Pertanyaan yang terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang sangat amanah, dan itu merupakan salah satu sifat beliau. Apa kebalikan dari amanah? Kebalikan dari amanah? Khianat. Iya, betul. Cukup. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin rahimakumullah, para dewan hakim yang kami hormati, itulah penampilan majelis